Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang pertama. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang silabus. Untuk mata pelajaran IPA di kelas 9, bahwa Ibu sudah memberitahukan kepada kalian kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang sistem reproduksi. Nah, sebelum kita memasuki sistem reproduksi, kemudian organnya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan dari reproduksi itu sendiri apa. Nah, tujuan dari reproduksi itu sendiri adalah untuk menghasilkan keturunan dan mempertahankan jenisnya. Supaya apa? Supaya tidak punah, agar tidak punah. Kenapa kita harus mempertahankan keturunan? Supaya kita tidak punah. Contohnya hewan. Dalam proses perkembangbiakan pada hewan atau ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya itu adalah bereproduksi atau memperbanyak keturunan. Supaya apa? Supaya binatang tersebut atau manusia tersebut tidak mengalami kepunahan, ya. Itu adalah tujuan dari reproduksi. Kemudian kita memasuki sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu kalau kita sesuai gender, kita ada gender wanita dan ada jenis kelamin wanita dan ada jenis kelamin pria. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria itu berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan. Nah, kalau sel kelamin jantan kita sebutnya itu adalah sperma atau kita sebutnya sel sperma, ya. Kenapa dia disebut sebagai sel? Karena sperma itu merupakan unit makhluk yang paling kecil. Nah, kita sebutnya sel. Sel itu merupakan unit makhluk yang terkecil. Kita sebutnya adalah sel sperma. Kemudian, sistem reproduksi pria itu terdiri atas 2 organ. Ada organ dalam, dan sistem reproduksi organ luarnya seperti apa. Nah, organ dalamnya itu meliputi ada testis, ada kelenjar, ada saluran kelamin. Kalau organ luarnya berupa skrotum dan penis. Kita akan bahas satu-satu, ya. Next. Organ reproduksi pria itu seperti apa? Kalau kita lihat dari samping, itu reproduksi pria seperti ini, ya. Ini adalah tampak sampingnya. Kita lihat organ reproduksi pria itu terdiri atas apa, ya? Terdiri atas yang pertama itu ada yang kita sebut testis. Ini adalah testis. Yang Ibu beri lingkaran ini adalah testis. Ibu tanda ini adalah testis. Satu lingkaran ini kita sebutnya itu adalah testis, ya. Kemudian setelah testis itu ada yang namanya saluran. Di sini berupa saluran kita sebutnya itu adalah epididymis. Kemudian masuk lagi ke saluran. Ini saluran seperti ini kita sebutnya itu adalah saluran vas deferens, ya. Nah, kemudian setelah vas deferens itu ada saluran yang namanya ductus ejakulasi atau kita sebutnya ejaculatory duct, ya. Duct, ya. Kemudian di sini ada yang kita sebutnya saluran juga. Nah, ini kita sebutnya saluran uretra. Oke. Nah, ini adalah organ reproduksi bagian dalam dari testis, kemudian epididymis, vas deferens, kemudian ductus ejakulasi sampai dengan uretra. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian
Kalau yang organ reproduksi pria bagian luar itu apa saja? Ada yang namanya penis, ada yang namanya skrotum. Skrotum itu adalah pembungkus atau kita sebutnya kulit ya. Kulit atau pembungkus yang melindungi bagian testis dari gangguan di eksternal ya. Ini dia yang disebut sebagai skrotum. Kemudian pada sistem reproduksi pria kita juga mengenal yang namanya kelenjar ya. Kelenjar itu ada apa saja? Ada yang kita sebut sebagai kelenjar Cooper, kemudian ada kelenjar prostat. Nanti kita akan bahas satu-satu fungsinya itu untuk apa saja. Kemudian kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan ini merupakan bagian reproduksi pada pria tampak depan. Ada yang kita sebut sebagai penis, itu adalah sistem reproduksi pria bagian luar. Kemudian ada testis, ada epididymis, kemudian ada satu lagi di sini kita sebutnya ductus ejakulasi, kemudian ada uretra. Ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, sebutkan saluran sistem reproduksi pria dimulai dari bagian dalam ya. Bagian dalam itu apa? Ada yang kita sebut sebagai testis. Nah, testis itu di dalamnya terdapat saluran ya. Kita nanti akan bahas tentang saluran yang ada di dalam testis. Kemudian ada epididymis, ada uretra, kemudian ada saluran ejakulasi. Itu dia ya. Itu merupakan saluran dari sistem reproduksi pada pria. Next. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama organ reproduksi bagian dalam terlebih dahulu. Apa saja? Ada yang disebut sebagai testis, ada yang disebut sebagai kelenjar reproduksi, ada 3, ada kelenjar vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar Cooper, ada kelenjar prostat. Nah, kemudian dari salurannya ada epididymis, vas deferens, ductus ejakulasi, dan uretra. Ya, itu dia. Kemudian, ini yang mana disebut sebagai testis? Ibu sudah menjelaskan ya, ini adalah testis. Kemudian kelenjar reproduksi ada vesicula seminalis. Kemudian ada kelenjar Cooper. Ini di sini. Nah, ini dia. Di sini ada yang kita sebut sebagai kelenjar Cooper, kemudian kelenjar prostat dan vesicula seminalis. Kalau yang ini kita sebutnya sebagai kantung kemih ya, atau bahasa Inggrisnya urinary bladder. Kemudian kalau bahasa ilmiahnya itu kita sebutnya fascicula urinaria ya, kantung yang kantung urin. Kantung urin itu berfungsi sebagai pengumpul atau muara dari urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Paham ya? Oke, next. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas testis. Apa itu testis? Testis itu organ reproduksi pada pria yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses spermatogenesis atau kita sebutnya proses pembentukan sel sperma. Nanti kita akan bahas di materi pada sistem reproduksi ada proses pembentukan sel sperma atau kita sebutnya spermatogenesis. Ada juga proses pembentukan sel ovum atau kita sebutnya oogenesis. Kita akan bahas satu-satu ya. Kemudian testis tersebut dilapisi lapisan terluar yang kita sebut sebagai tunika vaginalis dan lapisan terdalam kita sebut sebagai tunika albuginea. Albu itu dia berwarna abu-abu ya.
itu dia. Kemudian seperti apa lapisannya? Jadi di sini, sorry. Nah, ya. Oke, ini yang ini kita sebutnya skrotum. Oke. Nah, yang ini, yang putih-putih ini itu kita sebutnya lapisan terluar. Kita sebutnya tunika vaginalis. Oke. Kemudian lapisan yang terdalamnya itu apa? Ini dia. Kita zoom lagi ya. Nah. Oke. Nih. Ini dia. Nah, seperti ini. Ini merupakan skrotum, yang ini merupakan tunika tunika vaginalis, kemudian ini dia yang alba. Ini dia ya. Oke, paham ya? Nah, ini adalah skrotum, ini adalah tunika vaginalis, yang ini merupakan tunika alba. Oke, paham ya? Nah, kemudian testis itu berfungsi untuk pembentukan hormon pada pria atau kita sebutnya testosteron ya, dan sedikit estrogen. Jadi dia menghasilkan dua hormon, hormon testosteron dan estrogen pada pria. Kemudian testis sendiri itu memiliki jumlah yaitu 2 atau kita sebutnya sepasang testis. Kemudian terdapat pada skrotum sehingga suhu lebih rendah 4 derajat dari suhu tubuh. Oke. Karena si testis ini dilapisi oleh skrotum yang mengakibatkan suhu pada testis ini lebih rendah 4 derajat dibandingkan dengan suhu pada kulit normal. Ya, ini dia. Kemudian pada saat masih di janin, testis ini terletak di antara rongga perut. Kemudian setelah usianya 7 bulan pada kehamilan, testis ini mulai turun ke skrotum. Kemudian ada lagi penyakit yang kita sebut sebagai turun berok ya. Turun berok itu seperti apa? Turun berok itu keadaan di mana testis ini terdapat di bagian bawah. Jadi dia terlalu turun ke bawah. Itu disebut sebagai turun berok. Nah, itu biasanya terjadi pada penderita yang suka menahan buang air kecil. Itu juga bisa terjadi turun berok. Kemudian terlalu banyak mengangkat beban yang sangat berat atau melebihi kapasitas orang tersebut untuk mengangkat beban. Itu juga akan menghasilkan turun berok. Tapi tidak usah khawatir, turun berok itu bisa diatasi dengan cara dengan cara diberi pijitan dan sebagainya. Dia akan kembali seperti semula keadaan testis tersebut. Itu tidak terlalu turun seperti itu. Kemudian testis kita masih membahas testis. Kita akan membahas anatomi testis itu seperti apa. Kalau tampak samping, ini dia. Ini tampak samping. Kalau pada penampang melintang, ini dia ya. Testis itu dia terdiri atas 2 bagian. Ada tunika albuginea dan tunika vaginalis ya. Albuginea ini yang bagian dalam, kemudian yang bagian luar itu adalah tunika vaginalis. Nah, nanti dilapisi lagi sama yang namanya skrotum. Oke. Nah, kemudian ini di sini ada organ yang melingkar-melingkar seperti ini, kita sebutnya tubulus seminiferus. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang namanya ductus efferens. Ada ductus efferens sama ductus afferens ya. Ini dia. Kemudian ini ada, kalau satu ini kita sebutnya sebagai epididymis. Di dalam epididymis ada yang disebut sebagai ductus efferens. Kemudian epididymis nanti akan mengalirkan sel sperma ke ductus atau kita sebutnya vas
deferens ya. Jadi saluran sperma itu yang pertama kali itu kita sebutnya tubulus seminiferus, kemudian ada epididymis, kemudian vas deferens, kemudian ductus ejakulasi sampai dengan uretra dan keluar. Itu dia. Kemudian ini dia. Nah, ini merupakan sel-sel yang terdapat di dalam testis. Ada kita sebut sebagai sel Sertoli dan sel germinal diploid ya. Kemudian di sini ada yang disebut sebagai spermatozoa, spermatid sampai dengan spermatosit primer. Ini merupakan proses pembentukan sel sperma atau kita sebutnya spermatogenesis. Jadi pertama kali itu kita sebutnya adalah spermatosit primer ya. Jadi sebelum menjadi spermatozoa itu merupakan proses spermatosit primer. Kemudian dia akan berubah menjadi spermatosit sekunder. Kemudian berubah menjadi spermatid sampai dengan spermatozoa. Nah, spermatozoa itu yang sudah siap dikeluarkan melalui uretra. Itu dia yang sudah jadi ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada bagian-bagian testis. Yang pertama itu adalah tubulus seminiferus. Ini dia tubulus seminiferus ya. Tubulus seminiferus itu berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma. Jadi kalau misalkan ada soal di manakah sel sperma dibentuk, ada A testis. Soalnya nih ya, ada A testis, kemudian B tubulus seminiferus, kemudian ada C kelenjar Cooper. Kalian milih yang mana? Kalau kalian memilih testis itu jawabannya kurang tepat. Yang tepat itu merupakan tubulus seminiferus. Jadi kalau ada option di mana kalian bingung nih antara testis sama tubulus seminiferus, itu sama-sama benar, tapi yang paling tepat itu merupakan tubulus seminiferus. Karena apa? Tubulus seminiferus itu merupakan bagian dari testis gitu. Nah, walaupun testis itu dia secara keseluruhan fungsinya untuk membentuk sperma, tapi lebih tepatnya atau berada di organ apa itu merupakan tubulus seminiferus gitu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai sel Sertoli yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada sel sperma. Sel sperma itu kan dia memiliki nutrisi. Nah, nutrisi tersebut diproduksi oleh sel Sertoli yang berfungsi untuk apa? Kenapa dia butuh nutrisi? Fungsinya itu untuk bergerak. Untuk apa sih bergerak? Untuk bergerak sel sperma itu untuk menemui ovum. Jadi jalannya sel sperma itu membutuhkan energi tersebut diproduksi oleh sel Sertoli. Nah, pergerakan sperma yang bagus itu dia zigzag. Nah, ini dia pergerakan sel sperma yang bagus seperti ini. Kalau sel sperma dia bergeraknya lurus, itu berarti sel sperma yang kurang bagus. Nah, kalau sel sperma dia bergerak secara zigzag seperti ini, merupakan tanda-tanda sel sperma yang sehat dan bagus. Kemudian, sel sperma dalam perjalanan tersebut itu membutuhkan energi. Nah, energi tersebut dihasilkan oleh sel Sertoli gitu. Kemudian, ada yang disebut sebagai sel Leydig yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Tadi kan kita bahas tentang testis ya. Testis ini kan menghasilkan ada dua hormon. Ada hormon testosteron dan hormon estrogen. Nah, pada testis ada yang disebut sebagai sel Leydig. Sel Leydig ini dia menghasilkan hormon testosteron dan hormon estrogen. Seperti itu. Kemudian, estrogen selain diproduksi oleh testis juga diproduksi oleh kelenjar yang disebut sebagai kelenjar adrenal ya. Kemudian ada yang disebut sebagai ductus efferens. Ini dia ductus efferens ya yang terdapat di epididymis. Ductus efferens ini dia menghubungkan red testis dengan bagian caput kepala epididymis. Ini dia. Nah, ini dia kepala epididymis dan ini adalah red testisnya. Ini dia ya.
Jadi dia menghubungkan saluran yang menghubungkan antara testis dan epididymis, seperti itu. Kemudian next, masih dengan saluran reproduksi pria, itu secara garis besar ada yang disebut sebagai epididymis, di dalam ada disebut sebagai testis. Di testis itu ada yang namanya saluran. Di sini yang tadi ada yang disebut sebagai tubulus, saluran tubulus seminiferus, ya, itu dia. Kemudian tubulus seminiferus masuk ke epididymis, kemudian masuk ke vas deferens, ductus ejakulasi, dan uretra, ya. Kemudian next, ini ada bagian epididymis. Ini dia epididymis, ini ya, epididymis. Oke, ya. Epididymis terletak menempel di bagian atas testis. Kemudian epididymis di sini, ini adalah epididymis. Epididymis itu dihubungkan oleh yang disebut sebagai ductus efferens, ya, itu dia. Kemudian berliuk-liuk dengan panjang 6 meter. Wow, 6 meter berarti lumayan ya panjangnya. Kemudian berfungsi sebagai tempat pematangan sel sperma. Terdiri atas caput bagian kepala dan korpus bagian tubuh dan kauda bagian ekor. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini bagian kepala, kemudian ini bagian tubuhnya, ini bagian lehernya atau bagian ekor, ya. Ini disebut sebagai epididymis. Kalau yang ini sebagai vas efferens atau ductus efferens. Ini kita sebutnya sebagai saluran tubulus seminiferus, ya. Satu ini kita sebutnya testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel sperma atau lebih tepatnya organ di dalamnya, yaitu tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu menghasilkan sel sperma, kemudian sudah dihasilkan, dimatangkan di mana? Di epididymis. Setelah sudah matang, setelah sudah siap untuk dikeluarkan, kemudian sel sperma yang sudah matang, yang sudah menjadi spermatozoa itu akan dikeluarkan melalui yang namanya saluran vas deferens, seperti itu. Kemudian masuk lagi ke ductus ejakulasi sampai dengan ke uretra. Itu dia perjalanan sel sperma. Next. Nah, vas deferens. Ini salurannya. Vas deferens. Vas deferens adalah saluran penghubung antara epididymis dengan uretra pada penis. Pada bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Nah, kita sebut sebagai ductus ejakulasi. Oke. Nah, sekarang kita bahas ductus ejakulasi. Ini kita bahas ductus ejakulasi atau saluran ejakulasi. Ini dia, ya. Nih. Mana nih salurannya? Ini dia ya. Saluran ejakulasi. Ductus ejakulasi adalah muara dari vas deferens, akhir, ya. Akhir dari saluran vas deferens dan kelenjar vesicula seminalis. Ini merupakan kelenjar ya, vesicula seminalis itu adalah kelenjar. Kemudian sperma dari vas deferens akan bercampur dengan cairan semen dari vesicula seminalis di ductus ejakulasi. Kalau kita lihat, mana ya? Oke. Kalau kita lihat, sel sperma itu berbentuk seperti ini. Ada bagian ekor, kemudian ada bagian leher, dan ada bagian kepala. Ini dia, ya. Kemudian sel sperma ini dilapisi oleh cairan yang kita sebut sebagai cairan semen. Makanya dia berbentuk cair kan, sel sperma itu bukan padatan tapi dia cairan. Nah, cairan semen ini dia diproduksi di mana? Diproduksi di ductus ejakulasi. Pada testis, dia hanya memproduksi spermatozoa saja. Kemudian sampai dengan vas deferens, itu masih sel spermatozoa. Sudah masuk ke ductus ejakulasi, dia sudah bercampur dengan semen. Nah, keluar deh melalui uretra. Itu dia, yang disebut sebagai sperma. Oke. Kemudian
Next. Uretra. Uretra itu adalah saluran reproduksi pria. Uretra merupakan saluran lanjutan dari ductus ejakulasi yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran sel sperma. Uretra juga digunakan untuk pengeluaran urin. Pada bagian penis, uretra diselimuti oleh corpus spongiosum. Jadi, uretra ini ada dua fungsi, untuk mengeluarkan sel sperma dan mengeluarkan urin. Kalau mengeluarkan urin, kalau dia mengeluarkan urin, kita dari samping ya. Nah, kalau dia mengeluarkan urin, itu salurannya dia berasal dari kantung kemih. Nah, kalau dia mengeluarkan urin. Tapi kalau dia mengeluarkan sel sperma, itu merupakan dari saluran ductus ejakulasi. Ini dia ya, karena dia bercampur dengan semen, ada sel spermanya. Kalau kita ingin buang air kecil, maka bagian ductus ejakulasi dia tidak bekerja. Jadi hanya urin yang keluar. Kalau kita akan mengeluarkan sel sperma, itu maka ductus ejakulasi yang akan bekerja, yang akan menghasilkan semen, kemudian akan dikeluarkan melalui uretra. Seperti itu ya prosesnya. Jadi kita beda antara mengeluarkan urin dan mengeluarkan sel sperma. Pasti yang pria juga paham bagaimanakah proses pengeluaran urin dan pengeluaran sel sperma, itu pasti beda. Nah, kemudian tadi bagian penis atau uretra itu diselimuti oleh bagian corpus spongiosum. Yang mana corpus spongiosum? Corpus spongiosum itu adalah ini nih, korpusnya nih. Nah, sebenarnya uretra itu saluran yang ini ya, yang tengah. Nah, ini adalah uretra, bukan yang pinggir. Justru yang pinggir ini adalah corpus spongiosum. Uretra itu yang tengah, ini dia uretra. Nah, seperti ini. Ini adalah uretra. Paham ya? Kemudian yang di sampingnya itu merupakan corpus spongiosum yang berfungsi sebagai pelapis saluran uretra. Nah, ini adalah penisnya. Oke. Paham ya? Next. Oke, ini jalur pengeluaran sel sperma secara garis besar. Yang pertama, ini adalah tubulus seminiferus yang menghasilkan sel sperma. Sudah dihasilkan di tubulus seminiferus, kemudian dimatangkan. Oke, ingat, dimatangkan di mana? Di epididymis. Sebelum dimatangkan ini ada dua ini adalah ductus efferens ya. Nah, ada tubulus seminiferus pembuatannya, kemudian disalurkan ke ductus efferens, kemudian dimatangkan di epididymis. Setelah sudah matang menjadi spermatozoa, belum ada semen ya, belum ada semennya, kita masuk ke mana tuh? Nah, ini dia. Masuk ke setelah dimatangkan masuk ke vas deferens. Setelah vas deferens masuk ke ductus ejakulasi dengan bercampur semen. Nah, kemudian dikeluarkan pada saluran yang disebut sebagai uretra. Oke, paham ya sampai sini? Oke, ini adalah kelenjar reproduksi pada pria. Ada 3. Ada vesicula seminalis, ada kelenjar Cooper, ada kelenjar prostat. Ini dia, kelenjar Cooper bagian ini, kelenjar prostat, kelenjar vesicula seminalis. Ini dia. Ya. Ini tuh vesicula seminalis tuh yang ini nih. Nih, yang bulat-bulat ini walaupun gak kelihatan, ini dia. Ya, kantung kemih tuh ini. Semuanya kantung kemih. Oke, paham ya? Oke, next. Vesicula seminalis. Ini kelenjar vesicula seminalisnya ini, yang tadi yang bagian kecil. Jadi bukan yang ini adalah kantung kemih, yang di sini merupakan vesicula seminalis. Fungsinya untuk apa? Nah, vesicula seminalis merupakan kantung semen atau air mani ya, yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa. Nah, ini adalah sebagai nutrisi. Kemudian selain menghasilkan fruktosa, dia juga menghasilkan asam askorbat, asam amino sebagai sumber makanan dan pelindung sel sperma sebelum membuahi sel ovum. Kemudian
semen yang dihasilkan dari vesikula seminalis ini adalah cairan yang terdiri atas sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar, jadi gabungan. Yang tadi kelenjar ejakulasi itu merupakan penghasil semen juga ya. Kemudian kelenjar prostat. Kelenjar prostat ada di bagian mana? Ini dia kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basa atau pahit berwarna putih susu. Nah, sel sperma itu kan ciri-ciri yang sehat itu tadi satu, dia sel spermanya berjalan dengan zigzag. Kalau lurus dia udah tidak sehat ya. Kemudian cairannya itu berwarna putih susu bening. Bukan bening, putih susu. Putih ya, kalau bening kan air putih. Nah, ini putih susu. Itu sel sperma yang bagus. Kemudian sel sperma yang bagus itu dia kental. Teksturnya itu kental. Itu merupakan sel sperma yang bagus. Kemudian kalau dilihat diciri-cirikan dengan baunya itu seperti dedaunan. Itu dia sel sperma yang sehat dan bagus. Nah, di sini kita akan bahas kelenjar prostat itu menghasilkan cairan basa. Kalau sel sperma itu menghasilkan basa, sedangkan vagina itu dia bersifat asam ya, kebalikan. Saluran vagina itu merupakan sifatnya itu dia asam, kalau si sel sperma ini sifatnya itu adalah basa. Kemudian cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa deferentia dan cairan pada vagina. Oke. Sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Jadi si sel sperma ini bersifat basa, sedangkan si vagina itu bersifat asam. Nah, cairan yang diproduksi oleh kelenjar prostat ini berfungsi untuk si sel sperma ini pada saat masuk ke vagina dia tidak akan mati. Jadi kuat untuk bertemu dengan ovum. Jadi kalau misalkan sel sperma itu untuk bertemu dengan ovum itu perjuangannya sangat besar ya. Yang pertama melewati vagina yang sifatnya asam, yang dimana asam itu akan mematikan sel sperma. Karena cairan yang diproduksi oleh prostat ini berfungsi untuk mempertahankan si sel sperma dari sifat sifat asam, maka sel sperma tersebut bisa bertahan. Kemudian melewati uterus, di uterus juga dia bersifat asam. Kemudian sampai ketemu dengan ovum, seperti itu ya. Nanti kita akan bahas bagaimanakah pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum. Kemudian ada kelenjar yang kedua, yaitu kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini merupakan penghasil cairan pelicin dan untuk membersihkan uretra sebelum dilalui sel sperma. Ini dia ya fungsinya. Yang ketiga, yang selanjutnya ini adalah organ reproduksi pria bagian luar, ada penis. Penis itu terdiri atas bagian akar penis, batang penis dan kepala bagian penis. Ini dia. Ini dia ya. Ini bagian kepala, ini bagian batang, ini bagian akarnya di sini ya. Kemudian pada gland penis terdapat kulup. Oke, kulup itu kita kalau misalnya sunat ya. Pria itu kan harus sunat. Sunat itu adalah sunat itu berfungsi untuk membersihkan saluran uretra supaya tidak kotor ya. Ini dia. Nah, ini yang bekas sunat ini kita sebutnya sebagai kulup. Oke. Atau kita sebutnya prepusium. Kemudian yang biasanya dihitan atau hitan itu bahasa ilmiahnya adalah sirkumsisi. Ini ya. Ini dia yang dihitan. Supaya apa? Supaya saluran uretranya itu dia tidak dipenuhi dengan kotoran. Kenapa kita harus disunat? Itu untuk kesehatan kita ya. Bukan untuk yang lain-lain, itu demi kesehatan kita. Kemudian selain itu, penis itu memiliki jaringan erektil yang terdiri atas 2 korpus carnivosum dan 1 korpus spongiosum yang berfungsi untuk menyelimuti bagian uretra. Ini dia, korpus cavernosum dan korpus spongiosum. Oke. Kemudian
penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau berhubungan badan. Nah, kopulasi itu berhubungan badan. Ada lagi yang kita sebut sebagai penetrasi. Kalau sudah kopulasi, dia akan melakukan penetrasi. Apa itu penetrasi? Penetrasi itu dia merupakan masuknya sel sperma ke dalam vagina. Itu kita sebutnya penetrasi, ya. Sedangkan masuknya sel kelamin jantan ke dalam vagina itu kita sebutnya kopulasi, ya. Beda ya. Kemudian saat ereksi, korpus akan terisi oleh darah sehingga penis akan menegang. Jadi bedanya penis tersebut ereksi atau tidak, kalau dia pada saat ereksi berarti pembuluh darahnya sangat banyak terisi oleh darah sehingga dia akan menegang. Sedangkan pada saat tidak terjadi ereksi, pembuluh darahnya itu sedikit mengandung darah, seperti itu ya. Kemudian skrotum. Skrotum ini adalah otot atau bagian kulit ya. Skrotum adalah kantung pembungkus bagian testis yang berfungsi untuk proteksi pada testis atau melindungi. Pada skrotum terdapat dua otot. Ada otot polos yang cara kerjanya itu adalah tidak sadar. Ingat semester 1 pada kelas 8 itu kita bahas tentang otot. Ada 3 otot, ada otot polos, otot jantung, ada otot lurik. Otot polos itu dia bersifat tidak sadar, sedangkan otot lurik itu bersifat sadar. Ya, sedangkan otot jantung juga sama, tidak bersifat tidak sadar atau kita sebutnya involunteer. Oke, otot pada skrotum ada 2, kita sebutnya otot dartos. Dartos itu adalah otot polos yang dapat mengerut dan mengendurkan skrotum. Jadi kenapa skrotum itu kalau kalian perhatikan, skrotum itu dia mengerut ya, kulitnya itu mengerut karena dia terdapat otot polos atau kita sebutnya sebagai otot dartos. Yang kedua itu otot kremaster. Nah, otot kremaster ini terdiri atas otot lurik yang mengatur suhu testis. Yang tadi testis itu memiliki suhu rendah. Suhunya itu 4 derajat di bawah suhu tubuh normal. Nah, fungsi dari skrotum itu seperti itu, untuk mengatur suhu testis supaya lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh ya. Ingat di slide sebelumnya. Paham ya sampai sini? Kita memang harus belajar belajar tentang reproduksi pria ataupun wanita. Jadi ini tuh bukan semata-mata hal yang asing. Ini harusnya sudah harus kalian ketahui. Supaya apa? Supaya kalian itu dapat ilmu pengetahuan dari sistem reproduksi pria ataupun wanita. Jadi kalian supaya berjaga-jaga, ini fungsinya apa, kemudian bagaimana cara perawatannya, kemudian bagaimana cara pencegahannya, seperti itu ya. Yang tadi kita kenapa harus sunat, pria kenapa harus sunat, karena untuk menghindari penyakit-penyakit. Apa yang harus disunat? Nah, itu dia ada penjelasannya seperti itu. Secara medis pun ada, secara ilmu pengetahuan pun ada ya. Jadi orang yang ngeyel kenapa nggak mau disunat itu nanti akan berakibat buruk pada kesehatan pria tersebut ya. Kemudian kita akan membahas hormon pada pria. Tadi ada 2 hormon penghasil pada pria yang ada di testis. Testis itu menghasilkan 2 hormon, ada testosteron dan androgen ya. Selain itu, hormon kelamin pada pria terdapat ada 4 hormon. Ada FSH, follicle stimulating hormone, kemudian ICSH atau interstitial cell stimulating hormone, estrogen dan testosteron. Sorry, bukan androgen ya, tapi estrogen. FSH dihasilkan oleh bagian hipofisis anterior yang berfungsi untuk menstimulus spermatogenesis pada tubulus seminiferus. Ingat, spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel sperma pada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu terdapat di mana? Di testis ya. Jadi jangan salah lagi. Kemudian ICSH. ICSH ini dihasilkan oleh hipofisis
anterior hipofisis anterior, sama seperti FSH, yang berfungsi untuk stimulasi, untuk menstimulus sel Leydig yang menghasilkan testosteron. Tadi ingat, sel yang ada di testis itu ada dua ya. Salah satunya itu adalah sel Leydig yang menghasilkan testosteron. Kemudian ada estrogen dihasilkan oleh testis yang berfungsi untuk spermiasi atau pematangan sel sperma. Pematangan sel sperma itu terdapat di epididymis. Jadi testis ini juga akan menghasilkan sel androgen, hormon androgen, yang nantinya hormon androgen ini akan dibawa ke epididymis. Nah, kemudian di epididymis ada sperma juga. Sperma yang dihasilkan di testis akan dibawa ke epididymis untuk dimatangkan. Setelah dimatangkan baru siap keluar. Kemudian yang terakhir ada testosteron. Dihasilkan sel Leydig yang berfungsi untuk ciri-ciri kelamin sekunder pria. Kemudian untuk mengatur spermatogenesis dan spermiasi ya. Ciri-ciri sel kelamin sekunder pada pria itu apa? Contohnya ada jakun ya. Ciri-ciri pada pria itu 1 jakun, kemudian dada bidang, kemudian dia suara membesar, itu dia. Kemudian dia memiliki testis dan penis, itu merupakan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Salah satunya itu jakun ya. Ini dia. Penghasil jakun itu penghasil jakun itu salah satunya dipengaruhi oleh hormon yang disebut sebagai testosteron. Wanita itu kan nggak punya jakun, hanya pria yang memiliki jakun saja. Seperti itu. Kemudian, nah ini kita sudah masuk ke sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita, Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya, yaitu di hari Senin. Ya, kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Jadi tolong untuk dibaca bukunya, buku IPA-nya tentang sistem reproduksi wanita. Jadi pada saat Ibu menjelaskan, kalian tidak hanya mendengarkan, tetapi juga kalian memahami apa yang kalian baca dan apa kalian dengarkan. Jadi disinkronkan antara apa yang kalian baca dan apa yang kalian dengarkan dari penjelasan Ibu. Oke, paham ya sampai sini? Sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan di hari Senin membahas tentang sistem reproduksi wanita. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.